kali ini kita akan mengecek tiga komponen utama yang menentukan cepat tidaknya komputer yang kita rakit. Tiga komponen tersebut yaitu prosesor, kemudian memori, dan motherboard. Untuk mengecek berjalan atau tidaknya tiga komponen ini diperlukan power supply, yaitu dari casing. Ini adalah casing, ya. Anda perhatikan ada power supply-nya dengan kabel-kabelnya. Ini kabel untuk ke colokan listrik, dan ini baut-baut yang nanti akan Anda perlukan ketika memasang motherboard ke dalam casing. Jadi jangan sampai Anda hilangkan baut-baut tersebut. Nah, sekarang saya keluarkan dulu motherboardnya dari kardusnya. Begitupun juga dengan prosesornya, saya buka juga dari kardusnya. Ini adalah prosesor dan heatsink atau pendingin yang sudah kita keluarkan dari kardusnya. Nanti kita akan menempatkan prosesor tersebut pada soket yang tersedia di motherboard. Ini sudah saya buka soketnya. Nah, untuk petunjuk pemasangan prosesor pada soket yang tersedia adalah dengan memperhatikan tanda segitiga di pojok soket prosesor tersebut. Nah, nanti diketemukan dengan segitiga yang ada di prosesornya. Nah, kalau sudah pas penempatannya, maka Anda bisa menguncinya. Tapi kalau Anda rasa belum pas, maka jangan dipaksakan. Berikutnya kita akan memasang pendingin atau heatsink pada prosesor yang sudah kita pasang di soket, dan pastikan plastik seperti ini tidak ikut terpasang, karena kalau ikut terpasang akan meleleh ketika prosesor ini sedang bekerja. Nah, prosesor itu kalau sedang bekerja menimbulkan panas. Oke, sekarang kita akan pasang heatsink ini pada posisi yang pas. Kemudian kita pasang juga penguncinya agar kokoh. Dan heatsink atau pendingin ini dilengkapi dengan blower atau kipas yang perlu arus listrik, ya. Jadi kabel ini Anda sambung dengan bagian yang di situ tertulis CPU fan. Oke. Berikutnya saya akan memasang memori, dan kebetulan motherboard yang ada ini, ya, mendukung teknologi dual channel. Tentu saja teknologi dual channel, ya, lebih tinggi performa yang dihasilkannya dibanding single channel. Nah, untuk bisa mendukung dual channel biasanya kita memerlukan dua keping memori dengan kapasitas yang sama, bahkan dengan merek yang sama. Contohnya ini saya punya dua memori dengan kapasitas yang sama, yaitu 512. Jadi totalnya 1 GB. Nah, petunjuk tentang mengaktifkan dual channel dan single channel Anda bisa membaca di buku motherboard. Contoh misalkan untuk single channel ini penempatannya yaitu dengan diletakkan di DIMM B1. Nah, kalau untuk dual channel di situ misalnya berdasarkan petunjuk bukunya yaitu meletakkan di DIMM A1 dan DIMM B1. Nah, sekarang saya pasang dulu, ya, pastikan di sini. Nah, ternyata ini salah pemasangannya, terbalik, sehingga tidak pas itu antara nah,
Kalau ini sudah pas, patokannya adalah cekungannya itu. Oke, Anda tinggal tekan, dia akan mengunci sehingga terdengar klak seperti itu. Yang keduanya juga sama, dipasang sehingga mengunci. Oke, jadi sekarang kita sudah pasang 3 komponen utama, yaitu motherboard, prosesor, dan memori. Selanjutnya kita akan mengetes ketiga komponen ini. Berikutnya saya akan memberi sumber listrik untuk komponen ini, yaitu dengan menyambungkan pada power supply. Ini contoh pemasangan kabel power untuk motherboard. Posisinya seperti ini. Oke, saya coba dulu. Dan apabila Anda perhatikan di bagian sebuah casing, di bagian depan sebuah casing itu ada tombol-tombol seperti power, reset, kemudian lampu untuk power, lampu untuk hard disk, ya. Nah, ini adalah kabel-kabel untuk menyambungkan bagian depan tadi, ya. Nah, ini contoh bagian depannya. Selain power ada juga USB, kemudian colokan untuk headphone dan mikrofon. Nah, kali ini saya balik dulu. Ini untuk mempermudah. Jadi selama ini belum saya pasang komponen ini ke casing, masih seperti ini dulu untuk mengetesnya. Oke, ini contoh pemasangan power untuk motherboard. Ini salah, tidak pas. Ini juga sama, tidak pas, karena ini seharusnya adalah, nah itu di situ baru ini pas. Oke, terus kita pasang lagi power untuk ke CPU. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah terpasang, ya, pada power ATX ini kontrol untuk menyalakan dan mematikan itu ada di motherboard. Jadi untuk menyalakannya kita bisa menyambungkan kabel power SW, ya. Oke, ini saya nyalakan dulu, ya, dengan menyambungkan sumber listrik ke power supply yang ada di casing. Oke, dinyalakan. Nah, kalau motherboardnya cukup bagus, ini ditandai dengan menyalanya lampu, berarti arus listrik sudah masuk. Tapi sistem ini belum berjalan karena kita belum menyalakannya dengan cara menekan tombol power SW. Nah, atau dengan cara mengkonsletkan bagian power SW. Nih contoh misalkan. Atau jika ragu, Anda bisa membaca buku petunjuk motherboard yang disertakan. Nah, di sini contoh di bagian front panel kita bisa
mengetahui di mana letak untuk menyambungkan reset, power SW, kemudian HD delete dan sebagainya. Yang diperlukan saat ini adalah untuk menyalakan, yaitu power SW. Nah, kita bisa menyalakan sistem ini dengan cara mengkonsletkan pada bagian power SW. Dan untuk mematikannya juga sama, tinggal mengkonsletkan sekali lagi. Nah, untuk lebih abdol lagi, ya, mengecek 3 komponen utama yaitu motherboard, prosesor, dan memori, sebaiknya dengan cara memasang keyboard. Oke, keyboard sudah saya pasang, saya nyalakan lagi dengan cara mengkonsletkan bagian power SW. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, perhatikan, apabila numlock keyboard bisa saya matikan dan nyalakan lampunya, itu berarti 3 komponen tersebut berjalan dengan baik. Nah, untuk lebih banyak lagi informasi yang ingin kita dapatkan dari 3 komponen yang sudah kita pasang ini, ada baiknya kita juga bisa memasang PGA card. Ya, ini adalah PGA card yang sudah saya pasang, kemudian disambungkan ke monitor. Nah, kita nyalakan dengan cara menyambungkan power SW. Sudah berjalan, perhatikan ke monitor. Nah, kalau monitornya menyala, berarti PGA-nya tidak masalah. Nah, ini sudah menyala. Nah, di bagian ini akan kita dapatkan beberapa informasi, misalnya seperti clock CPU-nya, kemudian memori yang terpasang, ya, kemudian L2 cache dan sebagainya. Atau bisa juga Anda masuk ke menu BIOS, ya, yaitu dengan cara melakukan restart dulu dengan menekan tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan. Sekali lagi, tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan untuk melakukan restart. Ini contohnya, dia melakukan restart. Kemudian untuk masuk BIOS, tekan tombol Del. Ya. Nah, ini adalah menu BIOS. Pada bagian menu utamanya muncul seperti ini, ya, seperti tanggal, tahun, dan sebagainya. Kemudian pastikan Anda pilih di Advanced bagian CPU Configuration. Nah, di sini kita bisa mengetahui tipe CPU yang terpasang, kemudian kecepatannya, cache memori yang ada pada CPU tersebut, ya. Kita juga bisa merubah-rubah angka dari konfigurasinya, ya. Oke, jadi dengan menekan tombol panah kiri kanan atas bawah, nah di bagian menu utama juga kita bisa mengetahui di sini memori yang terpasang, ya, 512x2. Nah, setelah Anda rasa cukup, bisa keluar dari BIOS dan menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan. Oke, intinya 3 komponen yang sudah kita pasang tidak ada masalah. Kemudian kita cek juga dengan PGA, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kalau sudah tidak ada masalah, kita bisa merakit komponen-komponen ini ke casing. Baiklah, pada kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memasang atau menghubungkan, ya, tombol-tombol yang biasa ada di depan sebuah casing seperti power, reset, kemudian
lampu hard disk ya ke bagian yang ada di motherboard ya. Jadi selain tombol reset dan power ya, kita juga bisa memanfaatkan USB yang ada di depan itu ya untuk kepraktisan. Jadi kita tidak mesti menggunakan USB yang ada di belakang motherboard. Begitupun juga dengan audio, kita tidak mesti menggunakan jack audio yang ada di belakang motherboard. Oke, sekarang kita akan memasang dulu ya, kabel-kabel yang menghubungkan tombol power, reset, dan indikasi hard disk. Nah, setelah dicek, maka posisinya sudah saya ketahui, bisa kita lihat langsung di motherboardnya atau kita baca melalui buku petunjuk yang disertakan oleh motherboard. Ya, oke, cukup jelas buku petunjuknya. Sebenarnya kabel-kabel ini akan kita pasang apabila motherboard sudah terpasang di casing, tapi ini saya tunjukkan untuk lebih jelas, karena kalau sudah dipasang di casing, kalau di shoot menggunakan kamera kurang jelas, jadi saya tidak leluasa menjelaskannya. Oke, saya coba dulu itu PGA-nya agar tidak terlalu ribet. Nah, pastikan penguncinya itu udah dibuka. Nah, sekarang kita akan memasang bagian power SW ini untuk menyalakan komputer. Nah, setelah saya cari, ternyata posisi power SW ada di situ sesuai dengan petunjuknya ya, petunjuk di buku. Jadi saya pasang ya, posisinya seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah reset. Tombol reset juga saya berdasarkan petunjuk buku bisa diketahui ya, seperti itu. Mungkin Anda tidak bisa melihat. Oke, jadi Anda bisa menggunakan buku. Jadi, nah sekarang speaker posisinya ada di belakang reset. Jadi posisi ini di masing-masing motherboard bisa berbeda-beda ya. Selanjutnya adalah HDD LED. Ya, ini nanti akan nyala ketika hard disk sedang aktif. HDD LED ini bisa juga diistilahkan dengan ID LED. Contohnya di sini dia menuliskannya ID LED ya, di buku petunjuk motherboard itu ID LED. Jadi sama, HDD LED dengan ID LED itu sama. Nah, kemudian ada juga VLED atau Power LED. Nah, di sini tidak ada kabel power LED, jadi kita bisa menggunakan kabel langsung. Karena di sini menggunakan kabel langsung yang dihubungkan dengan kabel power, salah satu kabel power dari power supply. Nah, tujuan dari dipasangnya power LED ini untuk mengetahui komputer dalam keadaan nyala atau dalam keadaan mati.
Nah, sekarang kita coba pasang saja powernya, kemudian kita akan coba untuk menyalakan. Oke. Oke. Saya colokkan dengan sumber arus listriknya melalui power supply. Oke, sebaiknya sih bisa kita pasangkan PGA-nya ya. Oke, sekarang kita nyalakan, ternyata nyala. Tombol powernya berarti benar. Ya, motherboard juga nyala. Apabila kita sambungkan PGA card dengan monitor, maka nampak menyala. Oke, jadi benar kita memasang kabel-kabel tadi. Kemudian kita coba tombol reset. Ternyata benar, komputer melakukan restart. Nah, untuk mematikan Anda tinggal menekan sekali saja ya, karena ini ATX. Nah. Oke, jadi udah benar sesuai dengan petunjuk kita baca di motherboardnya langsung atau melalui buku. Oke, saya copot dulu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan memasang untuk kabel USB dan audio. Jadi tujuannya adalah untuk misalnya kita ingin menancapkan flash disk atau kamera digital, tidak perlu repot-repot mencolokkannya di belakang, tapi langsung dari depan. Oke, sekarang setelah saya lihat di bagian motherboard ternyata ada yang bertuliskan USB 1, USB 2. Jadi bisa saja Anda mencolokkannya ke USB 1 atau ke USB 2. Oke, sudah terhubung. Nah, kemudian untuk audionya, setelah saya perhatikan ternyata posisinya itu di belakang jack audio. Oke, ya posisinya di situ. Nah, ketika masang-masang gini ya, bongkar pasang gini, sebaiknya power supply itu dicopot. Nah, oke, yang audio. Nah, pemasangannya seperti itu. Oke. Oke, jadi itu pemasangan ya, tombol-tombol yang biasa kita gunakan untuk di depan casing, yaitu. Oke, kali ini saya akan menunjukkan pemasangan kabel data dan kabel power untuk floppy disk. Patokannya untuk kabel data ya, Anda perhatikan strip putih, atau kalau warna kabel datanya biru biasanya menggunakan strip warna merah. Itu kita letakkan
berdekatan dengan power. Kemudian ujung satunya kita masukkan ke port yang tersedia di motherboard. Port untuk floppy disk ini lebih kecil dibanding port untuk hard disk. Oke, ya, jadi seperti ini contoh pemasangan. Nah, untuk kabel powernya menggunakan bentuk yang kecil. Nah, ini ya, tunjukkan bagaimana pemasangannya. Oke, jadi ini saya tunjukkan masih belum terpasang di casing. Ini tujuannya saya agar mudah menjelaskannya. Tentu saja nanti prakteknya Anda harus memasangnya di casing. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan cara pemasangan kabel data dan kabel power untuk hard disk jenis ATA. Nah, ketika membeli motherboard biasanya dilengkapi dua kabel data yang mirip, yaitu untuk CD-ROM dan untuk hard disk. Nah, untuk hard disk biasanya lebih halus, jadi seperti ini. Oke, ujung pertama kita akan letakkan pada port yang tersedia di motherboard. Ya, biasanya terdapat dua port yang tersedia, ada tulisan primary dan secondary. Nah, pastikan ya, yang pertama Anda pasang pada yang primary dulu, atau biasanya tulisannya pre-id ya. Nah, seperti itu. Kemudian ujung satunya baru dipasang ke hard disk. Patokannya untuk strip warna putihnya itu mendekati power, atau strip warna merah itu juga mendekati power. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita pasang kabel power, yaitu yang ini. Oke. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan cara pemasangan kabel data untuk CD-ROM. Nah, sama seperti pemasangan kabel data untuk hard disk. Oke. Jika sebelumnya kita sudah menggunakan port primary untuk hard disk, maka berarti kita harus menggunakan port secondary untuk CD-ROM ini. Oke. Kemudian ujung satunya kita pasang pada CD-ROM-nya, sama strip merah atau strip putihnya mendekati dengan power. Nah, untuk CD-ROM ini biasanya dilengkapi juga dengan kabel audio analog. Ya, tujuannya adalah apabila kita memasukkan CD audio, yaitu CD yang berisi 1-10 lagu, bukan CD MP3, itu langsung nyala ya. Nah, ini satu ujungnya diletakkan ke CD-ROM ya. Di situ ada bagian CD analog. Nah, satu ujungnya lagi dipasang pada sound card. Karena ini sound cardnya onboard pada motherboard, maka kita pasang di motherboard. Tapi jika sound cardnya kita menggunakan sound card bukan onboard ya, seperti ini, berarti kita pasang CD audio ini pada CD in tulisannya. Oke, jadi ini kalau menggunakan CD sound card bukan onboard. Nah, ini. Nah, untuk kabel powernya, CD-ROM ini menggunakan kabel power yang biasa untuk hard disk, jadi kabel power yang besar. Oke. Pada satu komputer kita bisa memasang hard disk dan CD-ROM ya, masing-masing lebih dari satu ya. Maksimalnya total untuk keduanya adalah 4 ya. Kalau 4 berarti kita harus memparalel. Contoh misalnya saya harus memparalel hard disk dan CD-ROM ini dalam satu kabel. Nah, untuk konfigurasi paralel dalam satu kabel ini harus Anda perhatikan ya, yaitu pengaturan master dan slave-nya. Nah, biasanya pada sebuah
hard disk dan CD-ROM dilengkapi dengan jumper untuk pengaturan master dan slave ini. Anda bisa lihat bagaimana cara pengaturannya, yaitu di petunjuk yang ada pada hard disk dan CD-ROM tersebut. Contoh misalkan untuk hard disk ini, ya, saya harus men-setnya menjadi master, ya, seperti ini sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, sudah saya letakkan jumpernya sesuai dengan konfigurasi untuk master. Oke, jadi ini sesuai dengan petunjuknya. Oke, jadi pastikan hard disk menjadi master. Nah, kalau hard disk sudah jadi master, berarti CD-ROM-nya harus slave. Ya, jangan sampai master dengan master, tapi master dengan slave. Nah, untuk mengatur menjadi slave bisa juga Anda lihat. Nah, di sini jadi meletakkan jumpernya di tengah. Setelah itu di paralel. Oke, seperti ini. Oke, jadi sekali lagi hard disknya master, CD-ROM-nya slave. Kita atur jumpernya sesuai dengan petunjuk yang ada. Pengaturan slave dan master juga berlaku misalnya apabila kita ingin memparalel dua CD-ROM dalam satu kabel. Contoh misalnya saya ingin memparalelnya pada secondary ID ini. Dua CD-ROM. Nah, saya sudah men-setnya, yang satu master, yang satu lagi slave. Jadi jangan sampai dua-duanya master atau dua-duanya slave. Kalau seperti itu, maka tidak akan bisa dikenali. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita misalkan ingin menggunakan hard disk jenis SATA atau serial ATA? Maka kabel yang digunakan untuk kabel datanya seperti ini, ya. Kemudian cara memasangnya Anda perhatikan letter L-nya. Nah, di port motherboardnya, jika ada di situ misalnya SATA 1, SATA 2, SATA 3 sampai 4 misalnya. Nah, Anda pasang dulu pada SATA 1. Ya. Berdasarkan petunjuknya. Oke, kabel datanya sudah terpasang. Nah, kemudian untuk kabel powernya, ada power supply yang sudah menyertakan ya, power untuk SATA ini, ya, seperti ini jenisnya. Perhatikan juga letter L-nya. Oke, pas, ya, harus pas. Nah, kalau seandainya pada power supply-nya tidak tersedia, ya, bentuk power seperti tadi, maka Anda bisa menggunakan penyambung seperti yang saya tunjukkan ini, ya, disambungkan, baru power ini disambungkan lagi ke hard disk serial ATA ini. Oke. Nah, untuk pencopotannya sama saja, tinggal Anda tarik. Oke, pelan-pelan seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan memasang komponen-komponen ini ke casing. Yang pertama adalah kita pasang dulu motherboardnya. Setelah Anda perhatikan, ternyata bolongan-bolongan yang ada di belakang casing ini tidak sama dengan apa yang ada di motherboard. Jadi kita harus mengganti bolongan-bolongan tersebut dengan bawaannya motherboard. Oke,
sebelum dipasang motherboard ke casing, maka kita harus memasang dulu ya mur untuk penyangganya supaya kuat. Nah, pemasangan mur ini harus sama dengan lubang-lubang yang tersedia. Ini juga saya buka dulu, jadi nanti kita menggunakan yang ini. Oke. Nah, kita letakkan motherboard di casing. Nah, setelah diperhatikan ternyata tidak sama ya antara mur ini dengan bolongannya. Jadi harus Anda pastikan sama. Oke, sudah. Nah, biasanya motherboard baru itu dilengkapi dengan spon seperti ini. Sebaiknya Anda manfaatkan spon ini untuk penyangga motherboard untuk meminimalisir arus listrik. Oke, sudah pas seperti ini. Kemudian kita manfaatkan ini untuk supaya lebih rapi ya, harus disamakan dengan bolongan-bolongan yang tersedia tadi terbalik. Oke ya, kalau sudah pas baru Anda rapihkan. Ya, sekali lagi hati-hati. Nah, kalau terasa sudah rapi, selanjutnya Anda bisa memasang dengan obeng agar lebih kuat. Oke, masing-masing bolongan itu dipasang ya bautnya. Oke, intinya bagaimana motherboard ini terpasang secara kuat pada casing. Setelah motherboard terpasang, maka selanjutnya kita memasang kabel-kabel seperti kabel untuk power ya, untuk reset, untuk speaker, kemudian USB prone, audio prone. Ini sudah saya tunjukkan cara pemasangannya pada sesi sebelum ini ya. Tidak lupa kabel power untuk motherboard, kabel power untuk CPU, juga kabel power yang dihubungkan dengan indikator lampu power. Selanjutnya saya akan memasang PGA, karena PGA yang saya gunakan ini bukan PGA onboard. Nah, dibuka dulu belakangnya, baru setelah itu ya, dipasang pada port PCI Express, karena PGA ini menggunakan port PCI Express. Oke, setelah dipasang baru Anda baut supaya lebih kokoh. Pada komputer yang kita rakit, kita juga bisa memasang perangkat tambahan. Contohnya ini misalnya saya akan memasang TV tuner dan modem. Nah, ini menggunakan port PCI, berarti nanti kita akan masangnya di port PCI. Nah, untuk memasangnya saya akan membuka dulu penutup casing yang di belakangnya ya, disesuaikan. Nah, kemudian setelah itu dipasang pada port PCI yang tersedia. Namun sebelum kita selesai menginstal sistem operasi Windows, maka sebaiknya perangkat tambahan ini tidak perlu dipasang dulu. Jadi untuk menginstal Windows cukup menggunakan PGA dan perangkat utama seperti
motherboard, prosesor, dan memori. Ya, perangkat tambahan nanti kita pasang setelah selesai install. Nah, selanjutnya saya akan memasang hard disk. Hard disk yang saya gunakan kali ini ya tipenya serial ATA. Nah, posisinya biasanya seperti ini. Jangan lupa dibaut ya, supaya tidak goyang ya. Kemudian floppy disknya juga saya pasang. Ini dibuka dulu depannya. Oke, jika terasa menghalangi ya, memorinya bisa copot dulu. Oke, sekarang kita pasang lagi. Dan kalau sudah pas, jangan lupa untuk dibaut juga. Oke. Nah, optical disk seperti CD-ROM atau DVD-ROM juga bisa kita pasang. Ini penutupnya bisa dibuka dulu. Oke. Ini ya, seperti ini. Kita masukkan dari depan kalau bisa, misalnya ya, dari depan ternyata bisa. Oke, ini juga jangan lupa untuk dibaut. Oke, sudah kita pasang komponen-komponennya. Oke, setelah semua komponen terpasang, hard disk, floppy disk, CD-ROM, selanjutnya kita akan pasang kabel-kabelnya. Seperti ini, saya akan pasang kabel data untuk hard disk serial ATA, kemudian dilanjutkan dengan memasang powernya dulu. Oke, jadi powernya dulu, baru kabel datanya. Kemudian saya pasang juga kabel data untuk CD-ROM. Ini bisa saja saya menggunakan primary karena primary ini tidak digunakan untuk hard disk, karena tadi hard disknya menggunakan serial ATA. Jadi tidak masalah kalau saya menggunakan port primary untuk CD-ROM. Ini powernya juga saya pasang. Oke, tidak lupa saya pasang juga kabel audio analognya, yang satu ke CD-ROM, satunya lagi ke sound card yang onboard di motherboard. Nah, kemudian saya akan memasang floppy disk. Ya, ini kabel datanya. Kemudian tidak lupa kabel powernya. Nah, memori yang tadi sempat saya copot dulu untuk memasang floppy disk, saya pasang lagi. Ya, hati-hati. Oke, semuanya sudah kita cek. Ya, rapikan dulu, kita cek dulu. Pertama, kabel power sudah terpasang, kemudian kipas, kemudian hard disk sudah terpasang, floppy disk juga terpasang, ya, CD-ROM sudah terpasang, dan untuk tombol-tombol depan juga sudah terpasang. Oke, sudah. Nah, perhatikan bahwa tadi kita sudah membaut di sisi sebelahnya, maka untuk sisi sebelahnya lagi juga jangan lupa untuk Anda baut agar komponen-komponen yang terpasang ini lebih kokoh, ya, terpasang di. Oke, berikutnya saya pasang ya, kabel powernya, kemudian kabel untuk monitor dari PGA. Setelah itu saya nyalakan.
ya. Apabila mulai dari dinyalakan lampu floppy disk nyala terus, itu berarti Anda salah dalam memasang kabel data floppy disk. Jadi matikan dulu, kemudian Anda pindah dulu pemasangannya. Jadi yang strip putihnya itu mendekati power. Nah, kita nyalakan lagi. Oke, apabila tidak menyala, ketika dinyalakan berarti tidak masalah floppy disknya. Kemudian ini HDD LED-nya sudah nyala karena hard disk sudah terpasang, power supply-nya juga sudah. Nah, apabila di monitor munculnya pesan seperti itu, disk failure, itu karena hard disk yang ada pada komputer tersebut itu belum ada sistem operasinya. Oke, jangan lupa kita juga pasang keyboard dan mouse-nya. Nah, oke, kita sudah selesai menginstal sebuah komputer. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kita menginstal sistem operasi Windows.